Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Purnamasari, NIM 20531148. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Di sini, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran komparatif. Pengertian pembelajaran komparatif, model pembelajaran kooperatif yang merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran komparatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Kagan, pembelajaran komparatif adalah strategi pengajaran yang sukses, di mana tim kecil masing-masing dengan siswa dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu subjek. Sedangkan menurut Sugandi, menyatakan bahwa pembelajaran komparatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar komparatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Filsafat yang mendasari pembelajaran komparatif, learning, pembelajaran gotong royong dalam pendidikan adalah homo homini socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Model pembelajaran komparatif sangatlah berbeda dengan pengajaran langsung. Di samping model pembelajaran komparatif dikembangkan untuk mencapai hasil pembelajaran akademik, model pembelajaran komparatif juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Beberapa poin definisi strategi pembelajaran komparatif yaitu pembelajaran komparatif adalah pembelajaran yang secara sadar menciptakan interaksi yang fasih, silih, sehingga sumber pembelajaran bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama siswa. Pembelajaran komparatif adalah sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang struktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. Pembelajaran komparatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asih dan silih asuh atas sesama. Perkenalkan, nama saya Sukapti, NIM 19531172. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep strategi pembelajaran kooperatif. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar kelompok, dan terakhir adanya tujuan yang harus dicapai. Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan. Kemudian yang kedua yaitu adanya aturan kelompok. Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga yaitu adanya upaya belajar dalam kelompok. Upaya belajar adalah segala sesuatu aktivitas siswa untuk meningkatkan kemampuannya yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dan yang terakhir yaitu adanya aspek tujuan dalam kelompok. Aspek tujuan dimaksudkan untuk memberikan arah perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Demikian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan prinsip pembelajaran kooperatif. Jadi, karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Suyanti yaitu yang pertama, pembelajaran secara tim.
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Semua anggota tim atau anggota kelompok harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tim. Yang kedua, yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, yaitu kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya, siswa yang pintar membantu siswa yang kurang pintar. Karakteristik yang keempat yaitu keterampilan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Siswa perlu dibantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberi kontribusi kepada keberhasilan kelompok. Selanjutnya yaitu prinsip dalam pembelajaran kooperatif. Ada 4, yaitu yang pertama, ketergantungan positif atau positive interdependence. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu partisipasi dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran komparatif menurut Roger dan David Jensen Lee. Ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran komparatif, yaitu yang pertama itu prinsip ketergantungan positif, yaitu di dalam pembelajaran komparatif keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompoknya tersebut. Jadi keberhasilan sebuah kelompok itu ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompoknya. Jadi oleh karena itu semua anggota dalam kelompoknya akan merasakan saling ketergantungan. Yang kedua yaitu tanggung jawab perorangan, yaitu keberhasilan kelompok yang sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya tadi. Jadi setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompoknya tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk interaksi dan diskusi yang saling memberikan informasi dan menerima informasi dari anggota kelompok yang lain. Terus yang keempat yaitu partisipasi dan komunikasi, agar melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan komunikasi dalam kegiatan pembelajarannya. Terus yang kelima yaitu evaluasi proses kelompok. Di sini menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembelajaran komparatif. Prosedur pembelajaran komparatif pada prinsipnya terdiri atas 4. Yang pertama, penjelasan materi. Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok dari pelajaran tersebut. Pembelajaran dalam kelompok setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pembelajaran. Selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Pengelompokan dalam pembelajaran kooperatif bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggota, baik perbedaan gender, latar belakang, agama,
latar belakang, sosial, ekonomi, dan teknik, serta perbedaan kemampuan akademik. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam pembelajaran komparatif bisa dilakukan dalam pembelajaran komparatif dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan kepada siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi menjadi 2 nilai. Setiap kelompok memiliki nilai yang sama dalam kelompoknya. Yang keempat, pengakuan tim. Pengakuan tim atau team recognition adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi. Pembelajaran komparatif adalah suatu penangkapan yang mencangkup suatu pembelajaran atau kelompok kecil dari siswa yang bekerja sama sebagai suatu tim untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan tugas. Perkenalkan, nama saya Riza Apriani, NIM 19531152 dari lokal PAI 6F. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tiara. Saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan SPK. Baik, adapun yang keunggulan dari SPK itu yaitu yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk mengambil keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu menghasilkan solusi dengan lebih cepat, dan hasilnya juga itu dapat diandalkan. Yang keempat yaitu mampu memberikan berbagai alternatif dalam mengambil suatu keputusan. Meskipun seandainya dalam sistem pendukung keputusan atau SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami suatu masalah tersebut. Yang kelima yaitu memperkuat suatu keyakinan mengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya itu. Yang terakhir yaitu mengambil keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan juga biaya. Itulah keunggulan dari SPK. Selanjutnya yaitu kelemahan dari SPK. Di sini SPK ini meskipun dirancang secara teliti, di sini masih ada terjadi kelemahan dari SPK itu. Yang pertama ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya pada perencanaan program tersebut.